itu sebuah struktur diduga petirtaan kuno, yaitu pemandian kuno, pemandian air suci atau air amerta. Dari beberapa artefak misalnya pancuran airnya itu berbentuk dada atau berbentuk susu ya, berbentuk susu yang memancur mengalirkan. Coba kita sowan dulu ya. Sowan dulu. Ya. Oke guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kita ditemani Cak Domble kali ini coba menelisik ya. Memang di sebuah kebun jati pohonnya ini cukup angker dan cukup wingit ya. Konon katanya memang banyak dedemit di sini, sundel bolong, kemamang itu banyak di sini. Nah, coba kita izin, termasuk di sini juga ada jejak-jejak leluhur ya, leluhur Nusantara. Rahayu, 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 rahayu. Sekarang jagat bawono nang jaring kacang sekarang. Ternyata di lokasi kebun yang cukup keramat ini masa lalunya memang tak ubahnya ini adalah sebuah asrama ya. Mandapa terlihat berjajar terbuat dari kayu ijuk enau. Para biksuni itu para biksuni perempuan ya, termasuk para biku dan para bikuni itu tertawa juga sambil membawa lontar di tangannya ya, merapalkan mantra-mantra itu. Di sana ada gemericik semacam petirtaan kuno yang konon di bawah pohon raksasa itu memang diduga ada petirtaan kuno. Coba kita telisik jejak-jejak artefaktual yang tinggalan-tinggalan yang tak kasat mata atau yang sudah memang secara empirik dan ilmiah bisa diraba. Coba kita lihat ya. Mbak, ini saya Mbak, permisi Mbak. Ini saya Mbak, permisi Mbak. Wah, di sini juga ada bangunan-bangunan masa kolonial juga ya. Nah ini suasananya cukup wing. Nah ini banyak tanaman-tanaman bote ini, bote. Tanaman bote yang cukup banyak, tanaman jati ya. Ini sangat sekali. Ya. Memang jika kita melihat flashback, melihat prasasti yang ditemukan di sekitar kini gitu ya. Ternyata memang di sini memang hunian yang cukup lama ya, cukup lampau. Sekitar masa prasejarah Neolitik, Megalitik ya, awal-awal Masehi itu sudah ada pemukiman. Dibuktikan ada batu gurit di sebelah timur dari Taman Ganjaran itu ada batu gurit. Artinya memang jejak-jejak prasejarah ya. Itu ada. Kemudian prasasti Ketapang Rame itu masa-masa Kadiri juga ditemukan. Artinya abad ke-12 ya. Abad ke-11, abad ke-12 memang di sini sudah sebuah semacam pertapaan asrama sudah ada ya. Sudah ada karena dekat dengan Gunung Pawitra. Ini merupakan lereng selatan dari Gunung Penanggungan atau Pawitra. Sehingga kemudian banyak secara mitologi kuno
ini merupakan area Burloka atau area kaki dari Gunung Penanggungan. Area tengah itu Buarloka yang merupakan komplek percandian, pertapaan, gua-gua pertapaan, persajian, altar itu di area tengah ya. Dari jauh kita mendaki sekitar 2 jam sampai area tengah. Kemudian di area puncak yang gondol sepanjang masa di puncak Gunung Penanggungan ini merupakan area Suarloka, area puncak tertinggi tujuan para pertapa yang sudah lanjut usia untuk melakukan pradaksina patah tanpa bekal apapun, hanya terus mengelilingi puncak Gunung Pawitra. Ada jalan yang dibuat ya, jalan terbuat dari batu, ada jalan zigzag dan ada jalan melingkar puncak Gunung Pawitra sebagai kemudian obsesi menjemput moksa. Para pertapa tua ini dalam perjalanannya mengitari puncak Gunung Penanggungan ini, ada yang belum sampai puncak sudah kemudian moksa, ada yang sampai puncak kemudian beberapa hari kemudian baru moksa, ada yang kemudian baru naik juga kemudian juga moksa. Ini terlihat sekali. Kemudian ada para pertapa yang lainnya untuk mempersiapkan ngaben, yaitu pembakaran jenazah ya, agar kemudian menjadi abu dan menyatu dengan Brahman atau yang Maha Kuasa. Filosofinya gitu. Jadi di area kemudian kaki Gunung Penanggungan ini merupakan area Burloka, area kaki yang merupakan pusat dari petirtaan. Ada pertirtaan Sumber Beji, Sumber Jodo, Belik, Jolotundo, Sumber Tetek, dan petirtaan Sendang. Dan sekitar kaki ini merupakan pertirtaan yang filosofinya adalah sebelum memasuki area suci Buarloka maupun Suarloka harus membersihkan dulu ya. Ya meskipun membersihkan dari segala dosa dan kemudian dunia yang melekat itu juga harus dilakukan secara real ya, itu dengan mandi air suci. Maka banyak percikan air suci yang dibuat pada masa pertapaan kerajaan-kerajaan kuno itu di area kaki Gunung Penanggungan ini. Salah satunya di sini ya, ini baru ditemukan ini. Memang sumber mata air saat ini itu dibangun modern dalam bentuk kemudian tandon yang sudah modern dengan paralon-paralon yang dialirkan ke desa-desa, ke rumah-rumah, ke masjid-masjid ya, ke ruko-ruko, ke toko-toko gitu ya, untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kesiman. Tetapi kemudian beberapa waktu yang lalu ketika mau membangun punden ini ya, di bawah akar pohon raksasa yang cukup tua ya, ratusan tahun ini, bisa juga masa-masa Majapahit ya. Nah ini coba, di sini itu ada beberapa yang baru digali oleh warga masyarakat ya, yaitu sebuah struktur diduga petirtaan kuno, yaitu pemandian kuno, pemandian air suci atau air amerta dari beberapa artefak. Misalnya pancuran airnya itu berbentuk dada atau berbentuk susu ya, berbentuk susu yang memancur mengalirkan. Coba kita sowan dulu ya. Sowan dulu. Ya, wah khususan Mbah Siman. Rahayu, rahayu, rahayu. Siril Fatihah. Ya memang di sini memang ada penunggunya ya, semacam arwah para biku dan biksuni. Tidak hanya kemudian para biksu, tetapi juga banyak biksuni di sini. Nah, biksuni para perempuan tua ya, yang katanya membisiki gitu masih penganut setia atau masih kemudian loyalitas Ibu Suri Gayatri Rajapatni. Apakah memang petirtaan ini bersifat Buddha ya? Kita juga coba kita sedikit. Mbah nuwun sewu, Mbah. Nuwun sewu, Mbah. Nuwun sewu, Mbah. Nah, nuwun sewu, Mbah. Permisi, Mbah. Permisi, Mbah. Nah, di sini memang ada sebuah lumpang ya. Artinya ini bukan lumpang untuk menumbuk biji-bijian, untuk rempah-rempah, dedaunan, tapi ini lumpang persajian. Jadi persajian itu masih identik dengan kemudian masyarakat Neolitik, megalitik ya, tradisi yang sangat tua, persajian dengan bunga-bunga, harum-haruman, buah-buahan, beberapa makanan gitu ya. Itu salah satu tradisi yang melekat pada masyarakat agraris dengan harapan panen melimpah, termasuk keselamatan keluarga dan masyarakat gitu ya, serta kemudian
harapan akan sebuah keturunan ya, salah satunya di sini. Di sini warga mencoba kemudian menggali yang mau membangun candi ini tidak sengaja menemukan struktur candi yang terbuat dari batu andesit dengan kemudian jaladwara. Jaladwara itu pancuran air ya. Pancuran air ini beberapa, jadi ada kemudian untuk pipanisasi mengalirkan air ya terbuat dari batu ya. Nah ini pipanisasi, nah ini juga ada semacam ini untuk air aliran yang cukup besar. Kemudian ini ngerojok atau mancur di sebuah kolam kuno ya, serta bentuk susu. Jadi jaladwara di sini berbentuk susu ya. Nah seperti ini, berbentuk susu dan ini berlubang loh. Ini kecanggihan teknologi pada masyarakat kuno bisa melubangi batu gitu ya dengan mudah. Yang itu bisa dari sumber mata air kemudian mengalir ke petirtaan ini dengan saluran-saluran terbuat dari batu. Nah ini termasuk kemudian keperbakalan yang ada di Trowulan, kita lihat ada pipanisasi yang terbuat dari tembikar dan terbuat dari batu juga. Pada masa kuno ternyata peradaban kita sangat maju ya, sangat maju dan sangat luhur sekali, sehingga jejak-jejak peradaban yang sangat luar biasa sekali ini memang ini di bawah ini dicengkram pohon raksasa ya, pohon bumit raksasa ini zaman kuno namanya waringin ambulu atau beringin ambulu ya. Nah ini masyarakat masih kemudian mensakralkan atau memagiskan area ini karena terlihat dari dibungkus kain mori atau kain lawon ya yang cukup magis dan sakral, serta kemudian coba kita keliling ya, mungkin ada sesuatu yang Mbah, nuwun sewu Mbah. Nuwun sewu Mbah. Nah ini jejak-jejak persajian yang dilakukan masyarakat di bawah pohon akar ini. Pohon akar ini seperti gua, memang menyerupai gua. Nah ini juga banyak ini jejak-jejak persajian ya, jejak-jejak makanan, jejak-jejak perdupaan, banyak sekali. Nah termasuk kemudian di sini ya, akan kita lihat bagaimana kemudian ini pernah masyarakat memberikan pisang satu tandan juga diberikan di sini dalam bentuk persajian ini. Nah ini tetapi kemudian ya dimakan oleh hewan-hewan ya. Memang ini banyak hal yang sangat mistis dan magis di tengah-tengah masyarakat, terutama ini ya, masyarakat ini desa Kesiman, tepatnya di Punden Kesiman, Kecamatan Terawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur ya. Ya ini luar biasa sekali ya. Nah ini, selain kemudian, ini kalau di sini ini kelelawar ya, kelihatannya di atas itu di celowokan itu, di relung-relung itu pohon ini ada dihuni oleh beberapa kelelawar sehingga kemudian kotorannya ini mengotori kain-kain ini. Ini kelihatan kelelawar yang konsisten tinggal di rumah itu ya berhari-hari, berbulan-bulan, sehingga kotorannya itu mengumpul di suatu tempat tertentu. Nah ini juga banyak semacam meja kursi dolmen ya, batu-batu meja dolmen itu meja batu serta balok-balok batu candi ya. Ya, memang Kesiman sendiri itu seharusnya memang memiliki peninggalan kuno. Karena Kesiman itu artinya adalah perdikan. Kesiman atau perdikan apa? Sebuah anugerah dari seorang raja memberikan status desa itu bernama Siman, artinya bebas dari segala pajak dan pungutan pada masa kerajaan-kerajaan kuno. Karena di desa itu ada sebuah bangunan yang disucikan oleh raja-raja terdahulu dan masih konsisten dipelihara dan dirawat oleh raja-raja berikutnya. Kalau diduga memang petirtaan kuno ini pada masa yang lampau sebelum Majapahit, tapi konon katanya ya itu memang Ibu Suri Gayatri Rajapatni pernah berziarah di sini, sehingga kemudian diduga petirtaan ini bersifat Buddha. Itu juga membutuhkan kajian dari para ahli ya, atau mungkin petirtaan yang bersifat Hindu ya, Hindu Wisnu atau Siwa juga kita tidak tahu. Tetapi pada masa Majapahit itu antara Hindu Wisnu, antara Siwa, antara Buddha Mahayana, semuanya ternyata bersatu. Bahkan Empu Tantula dalam kitab Sutasoma itu sebuah menulis catatan yang indah menjadi moto negara Indonesia modern, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu ditulis di bawah atap Majapahit pada tahun 1370-an oleh Empu Tantular ya, sebuah kalimat yang mengawali tentang arti pentingnya pluralitas, arti pentingnya toleransi, dan itulah sesuatu yang menjadikan mahkota Nusantara adalah memang persatuan dan kesatuan. Jas merah ya, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Semoga kemudian peninggalan-peninggalan ini tetap lestari, memberikan edukasi, serta kemudian dapat diekskavasi sehingga bentuk dan ukurannya bisa tahu, termasuk kesejarahannya ya.